Hi everyone, it's me again, Rika Srilianda Putri. Sekarang aku mau bikin video salah satu mata kuliah aku, yaitu Journalistic Language. Ini tuh salah satu mata kuliah yang paketan, jadi ada 3: Introduction to Journalism, Journalistic Language, and the last one is News and Writing. Jadi bahasa jurnalistik itu merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh para wartawan untuk menulis karya-karyanya yang akan dipublish di media massa. Lalu ada beberapa karakteristik bahasa jurnalistik ini. Pertama ada sederhana, lalu singkat dan padat, lalu ada lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, populis, logis. Nah, itu tuh karakteristik bahasa jurnalistik yang biasanya kita sebut berita. Itu dibuat oleh para wartawan dan dipublish di media massa. Lalu ada karya dan produk jurnalistiknya. Yang pertama itu ada berita atau news. Nah, berita atau news ini juga ada terbagi-bagi tuh. Contohnya kayak hard news and soft news. Lalu ada article features. Di sini tuh ada news features atau human interest. Lalu ada opini. Opini ini ada editorial, kolom opini, dan surat pembaca. Lalu tuh bahasa jurnalistik ini biasa ditulis dengan piramida terbalik. Ada banyak tipe penulisan, tapi yang lebih banyak dipakai para jurnalis itu yaitu piramida terbalik. Jadi piramida terbalik ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada lead. Lead ini kayak kalimat pertama yang memberitahu informasi yang akan kita jabarkan di bawah. Jadi lead ini ada tipenya juga, ada lead siapa, di mana, apa, ada lead staccato, ada lead explanation. Jadi lead ini banyak, dan syarat lead ini dia harus menginclude semua informasi yang akan dijabarkan di bawah. Jadi si lead ini menentukan apakah si pembaca akan melanjutkan bacaannya atau berhenti di sana, atau mungkin pembacanya lagi buru-buru gitu tapi masih harus baca berita. Dengan baca lead ini aja dia udah bisa tahu apa isi berita ke bawahnya. Lalu di bagian kedua itu ada tubuh. Tubuh ini ya kayak kalimat-kalimat pendukung buat ngasih informasi yang lebih detail gitu. Dan terakhir itu ada leg atau kakinya si berita ini. Biasanya karena tadi konsepnya piramida terbalik ya, biasanya leg ini, kaki ini merupakan tulisan yang kurang penting. Jadi misalnya si kakinya ini dihapus, itu juga nggak bakal ngaruh ke berita di atasnya. Jadi si piramida terbalik ini dari yang paling atas, hal yang paling penting untuk diberitahukan kepada pembaca, lalu makin ke bawah makin gak penting. Jadi walaupun gak dibaca di bawah itu pun kita udah tahu apa isi beritanya gitu. Dan selain itu ada bagian berita juga yang paling awal itu judul atau headline. Itu juga menjadi salah satu syarat untuk menarik perhatian pembaca. Kalau judul headline-nya itu menarik, ya pembaca bakal tertarik buat membaca berita ini sampai habis. Tapi kalau judulnya juga bikin gak ngerti, susah dipahami, ya gimana mau dibaca sampai akhir gitu. Lalu ada juga nih bahasa untuk televisi. Kan televisi biasanya bukan secara tertulis ya. Berita di televisi ini biasanya berbentuk audio ataupun video. Jadi berita televisi ini disampaikan oleh penyiar, tapi biasanya sebelum si penyiar ini menyampaikan berita tersebut pasti ada proses penulisan sebelumnya.
Jadi informasi yang kita dengar itu bukan kalimat-kalimat improvisasi sang penyiar, tapi itu hasil bacaan si penyiar yang sebelumnya sudah dijadikan bahasa jurnalistik lalu dibacakan oleh penyiar. Jadi itu tuh beberapa topik yang dibahas di mata kuliah ini. Topik yang paling menarik menurut aku sih belajar bagian-bagian berita itu ya, yang aku bilang tadi, ada lead, ada tubuh, ada lag. Jadi aku tuh tahu, oh ternyata nulis berita itu nggak cuman kayak nulis kalimat biasa gitu. Ternyata nulis berita itu kita tulis dari yang paling penting sampai paling nggak penting, sehingga yang di bawah ini bisa boleh nggak dibaca gitu. Matkul ini bermanfaat banget sih menurut aku buat aku pribadi, karena dengan matkul ini aku udah bisa mulai ngerti menulis berita itu gimana, kaidah-kaidah berita itu gimana, dan seluk-beluk tentang berita, wawancara, pokoknya hal yang menyangkut jurnalisme itu aku udah sedikit tahu tentang itu. Lalu aku juga tahu macam-macam berita, nggak yang di TV atau surat kabar aja, berita yang di online juga ada, ataupun radio juga nyiarin berita kan gitu. Dan untuk terakhir, pesan dan kesan, buat aku sih kelas ini tuh nggak ada pressure sama sekali, sangat enjoy. Bapak Rifki juga ngasih tugas yang aman aja, nggak rumit, nggak ada pressure banget. Juga Pak Rifki juga bikin kelasnya santai, tugasnya nggak aneh-aneh. Bahkan sempat Pak Rifki ngundang wartawan asli buat bincang-bincang sama kami, jelasin tentang seluk-beluk jurnalisme ini. Mungkin menurut aku sih paketan kelas ini yang paling menarik so far semester 6. Gak nyesel sih ngambil paketan ini. Juga mau berterima kasih kepada Pak Rifki yang sudah mengajar kami 2 matkul, Introduction to Journalism sama Journalistic Language. Dan ya kami enjoy Pak, terima kasih. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. See you next time, bye bye.